Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita sudah sampai pembahasan terakhir ya di bab turunan, yaitu turunan ke n. Nah, sebenarnya kita sampai sekarang kan belajarnya masih turunan dari ini, turunan dari ini, turunan dari ini, yang artinya kita itu sedang mencari turunan pertama ya. Nah, turunan pertama kan dari f itu disimbolkan oleh f disimbolkan oleh ddx dari f ini ya, atau bisa juga disimbolkan oleh aksen ya, f aksen seperti ini. Nah, sebenarnya turunan tuh nggak hanya turunan pertama saja, bisa jadi kita diminta cari turunan kedua, turunan ketiga, atau turunan kn ya, turunan berapapun. Nah, untuk simbolnya sekarang ya, kan kalau untuk turunan pertama yang selama ini kita pelajari ya, kita memakai dua simbol ini ya, ddx dari f ya, atau bisa yang lebih simpel ya, bisa dituliskan f aksen. Nah, kalau turunan kedua ya, nah itu disimbolkan oleh, kalau pakai notasi Leibniz ya, d kuadrat per dx kuadrat dari f. Nah, ini turunan kedua. Kalau pakai yang aksen ya, turunan keduanya aksennya 2. Artinya ini turunan kedua. Gitu. Turunan ketiga, nah sama, ini jadi pangkat ddx d pangkat 3 dx pangkat 3 f. Nah, seperti ini. Kalau sininya jadi f, aksennya ada 3. Nah, kalau 4 gimana? Apakah aksennya di 4 gitu? Kalau 10 berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10? Enggak ya. Tapi kalau sudah lebih dari 3 itu biasanya kita simbolnya, atau ini sebenarnya bukan aksen gini ya, sebenarnya bisa jadi ini simbol dari Romawi ya. Jadi kalau pakai turunan keempat itu kita, ya, kalau ini masih sama ya, d pangkat 4 per dx pangkat 4 f. Kalau ininya masih sama, yaitu f, ininya masih sama ya. Kalau ininya jadi ini ya, Romawi 4. Seperti ini. Ini artinya turunan keempat. Berarti kalau turunan ke n ya, untuk n bilangan asli sembarang ya, berarti d pangkat n per dx pangkat n f ya, dari f sama dengan f n gitu ya. Nah, seperti itu kira-kira. Nah, terus gimana misalkan kita disuruh mencari turunan kedua, ketiga, atau seterusnya? Nah, gampang ya. Misalkan kita contoh ya. Ini kita udah belajar simbolnya, kita sekarang ke contoh soal. Misalkan kita punya fungsi fx ya, sama dengan 8x pangkat 4 plus 5x pangkat 3 min x kuadrat plus 7. Seperti ini. Nah, kita ya, pertama disuruh mencari, misalkan disuruh menentukan f aksen berapa ya, atau turunan pertama berapa, turunan kedua, turunan ketiga, turunan keempat. Contohnya seperti ini. Atau yang terakhir ya, sampai itu kita disuruh menentukan turunan kelima. Nah, yang pertama dulu.
F aksen ya. Nah, turunan pertama ya, kita turunkan biasa ya, seperti yang sudah kita pelajari. 8x pangkat 4 diturunkan jadi 32 ya, dari 8 dikali 4 ya. 32x pangkat 3 ditambah, ini diturunkan 5x pangkat 3 jadi 15 ya, x pangkatnya 2. 15x pangkat 2. Nah, ini min x kuadrat diturunkan jadi min 2x, 7 diturunkan 0 ya. Jadi ini turunan pertamanya. Nah, sekarang turunan kedua. Nah, turunan kedua itu ya, itu adalah turunan pertama ya, atau turunan dari turunan pertama. Jadi seperti f aksen yang diturunkan gitu. Ya. Jadi kita tinggal turunin dari f aksennya. Jadi kalau pengen nyari turunan kedua, misalkan soalnya cuma disuruh mencari turunan kedua, jadi kita wajib mencari turunan pertama dulu. Baru dari turunan pertama itu diturunkan lagi ya. Jadi f aksennya kalau di soal ini, f double aksennya kalau di soal ini adalah jadi 32 dikali 3, 96 x ya. Pangkatnya berkurang 1 jadi 2, ditambah 30 x ya. Jadi, terus min 2, seperti ini. Ya. Terus turunan ketiga sama, berarti turunan ketiga adalah turunan dari turunan kedua. Ya. Berarti ini diturunkan jadi 96 dikali 2. Berarti 192x ditambah 30 ya. Gini. Gini ya. Nah, turunan keempat, berarti ini turun lagi ya. Turunan keempat itu sama dengan 192. 30 diturunkan 0. Terus D, kok D lagi? E maksudnya. E, turunan kelima, berarti sama dengan 192. Karena dia konstan, diturunkan jadi 0. Gitu ya. Contoh soalnya. Nah, misalkan ya, kasih soal yang lain. Misalkan minta di nomor 1 ya. Nomor 2. Contohnya, misalkan saya punya fx ya, itu sama dengan x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 2. Nah, ditanyakan f double aksen atau turunan kedua dari f ini ya. Itu sama dengan berapa? Maka untuk mencari turunan kedua, kita cari dulu turunan pertama. F aksen sama dengan 3x kuadrat plus berapa ini? 4x ya. Ini turunan dari fx. Turunan pertama. Turunan kedua, kita turunkan lagi ya. Sama dengan 6x plus 4. Ini adalah turunan kedua dari x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat. Gitu. Misalkan ada lagi ya, nomor 3. Misalkan ada gx ya, sama dengan x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat ditambah 3x tambah 1. Terus disuruh mencari d kuadrat per dx kuadrat dari g atau gx sama dengan berapa itu.
Nah, berarti ini disuruh mencari turunan kedua ya, atau F double aksennya. Jadi kita cari dulu F aksen atau turunan pertama. Turunan pertamanya berarti 3x kuadrat ditambah 4x ditambah 3. Nah, berarti turunan keduanya sama dengan 6x ditambah 4. Gitu. Ternyata sama ya. Nah, kira-kira seperti itu. Contohnya untuk turunan ke n ya. Jadi turunan ke n itu hanya penambahan turunan lagi ya. Setelah turunan pertama, misalkan kita mau cari turunan kedua, berarti kita turunkan lagi dari turunan pertama itu ya. Begitu seterusnya. Nah, mungkin sampai di sini dulu. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.